Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Gina Aulia Zahra. Here, I will make a learning video to fulfill the translation test 1. Enjoy for watching! The expressive function in translation refers to conveying the subject of attitude or emotion of the writer or speaker towards the subject being described. Jadi fungsi ekspresif dalam penerjemahan itu mengacu pada penyampaian sikap atau emosi subjektif penulis atau pembicara terhadap subjek yang dideskripsikan. Dalam proses penerjemahan, fungsi ekspresif dapat mempengaruhi pilihan strategi dan teknik penerjemahan. Sebagai contoh, penerjemahan dapat menggunakan strategi seperti substitusi budaya, kemudian penerjemahan bebas, atau variasi untuk menyampaikan dampak emosional dari teks asli ke dalam bahasa sasaran. Strategi ini memungkinkan penerjemah untuk menyesuaikan teks dengan bahasa dan budaya sasaran dengan mempertahankan nada emosional dan sikap subjektif dari teks asli. Singkatnya, fungsi ekspresif bahasa membantu mempertahankan kedalaman emosional dan esensi puitis dari teks asli. Penerjemah harus mempertimbangkan fungsi ini dengan cermat ketika memilih strategi dan teknik penerjemahan untuk memastikan bahwa nada emosional dan sikap subjektif dari teks asli dapat tersampaikan dengan baik dalam versi terjemahan. Example of expressive language. Pertama yaitu ada slang atau bahasa gaul. Istilah bahasa gaul seringkali bersifat spesifik secara budaya dan dapat menjadi tantangan untuk diterjemahkan. Penerjemah harus menemukan istilah atau frasa gaul yang setara dalam bahasa sasaran, yang menyampaikan nada dan makna emosional yang sama. For example, OMG. Kedua, yaitu ada idioms atau idiom. Idiom adalah frasa yang memiliki makna kiasan yang berbeda dari makna harfiahnya. Oke. Arti dari a piece of cake itu artinya sangat mudah untuk dikerjakan. Ungkapan ini digunakan ketika seseorang menyatakan bahwa yang telah ia kerjakan itu sangatlah mudah. Ketiga, yaitu ada vulgarism and taboo words atau kata-kata vulgar dan tabu. Penerjemah harus mempertimbangkan dengan cermat konteks budaya dan sosial dari teks asli ketika menerjemahkan kata-kata vulgar. Jadi tabu itu teman-teman adalah pelarangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok budaya ataupun masyarakat. Maka dari itu, mereka dapat memilih untuk menggunakan eufemisme atau ungkapan halus yang menggantikan kata-kata kasar, kurang sopan, atau kurang menyenangkan. Istilah yang setara secara budaya dalam bahasa sasaran untuk menyampaikan nada dan makna emosional yang sama, contohnya yaitu child lover. Just be careful, take care of your child, because there are so many child lovers around us these days. Artinya, tetap waspada teman-teman, jaga anak-anak kita, karena banyak penyuka anak-anak di sekitar kita akhir-akhir ini. Yang keempat yaitu diminutives and hypocrisy atau kata kecil dan hipokrit. Ini tuh adalah kata atau frasa yang mengekspresikan kasih sayang atau kemesraan. Contohnya seperti honey, baby, atau panggilan khusus. Kelima yaitu interjection and onomatopoeia. Kata seru dan kata-kata onomatop. Onomatop ini adalah kata yang menirukan suara atau menyampaikan emosi yang kuat. Contohnya yaitu kata ahem. Itu adalah interjection untuk menarik perhatian seseorang. Contohnya ahem, attention please. Kan? Itu untuk menarik perhatian seseorang agar seseorang itu memperhatikan apa yang kita bicarakan. Kemudian ada onomatopi.
cara untuk mengekspresikan atau mengimitasi bunyi tertentu. Misalnya, bunyi yang ditimbulkan oleh hewan, mesin, manusia, benda, ataupun alam. Onomatopi ini seringkali digunakan baik dalam pembicaraan maupun tulisan. Mungkin teman-teman sering menemui onomatopi ini di buku cerita ataupun komik. Sebagai contoh, ketika ada letusan, penulis akan menulis bang atau ketika ada seorang yang kesakitan, kata yang digunakan adalah ouch, seperti itu. Bahkan ketika ada yang tertawa, kata haha itu juga sering digunakan dalam segi penulisan. The next material is the meaning of informative function. The informative function in translation involves the communication of information affirming or denying proposition describing the word or meaning about it. Fungsi informatif dalam penerjemahan melibatkan komunikasi informasi, kemudian menegaskan atau menyangkal proposisi, menggambarkan dunia atau memberi alasan tentangnya. Jadi penerjemahan fokus untuk menjaga nilai kebenaran kalimat dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu jelas dan tepat dalam teks yang diterjemahkan. Contoh fungsi informatif dalam penerjemahan dapat dilihat pada penerjemahan teks ilmiah, kemudian ada laporan teknis, ada artikel berita atau makalah akademis. Pada jenis teks ini, tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi faktual secara akurat tanpa mengubah makna atau mendistorsi isinya. Kemudian penerjemah harus memastikan bahwa informasi tersebut disajikan dengan jelas dan ringkas dalam bahasa sasaran untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca yang dituju. Here are some key ways translator achieve accuracy informative translation. The first is terminology management. Jadi penerjemahan itu harus berfokus pada penggunaan terminologi yang akurat dan konsisten dalam terjemahan teknis atau penyampaian makna yang tepat. Hal ini termasuk menemukan istilah teknis yang setara dalam bahasa sasaran untuk menjaga keakuratan. The second is clear language and information. Jadi bahasa dan informasi yang jelas. Dalam terjemahan informatif, penerjemahan menggunakan bahasa yang jelas dengan sedikit istilah teknis untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Pendekatan ini itu membantu menjaga keakuratan dan kejelasan dalam teks yang diterjemahkan. Is understanding the source text, yaitu memahami teks sumber. Penerjemah harus benar-benar memahami teks sumber, termasuk tujuan, genre, nada, dan kompleksitasnya. Pemahaman ini tuh memungkinkan mereka untuk menyesuaikan terjemahan dengan tepat untuk berbagai tingkat pendidikan dan memastikan keakuratan dalam menyampaikan pesan yang dimaksud. Fourth is feedback and testing atau umpan balik dan pengujian. Jadi penerjemah dapat menguji hasil terjemahan mereka dengan sampel pembaca dari berbagai tingkat pendidikan untuk mengumpulkan umpan balik dan wawasan. Umpan balik ini membantu dalam mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa terjemahan tersebut sesuai dengan pemahaman dan pengalaman pembaca. The last material is the meaning of vocative function in translation. This function is used to appeal to the reader or listener. The core of this function is the readership, and the purpose is to act, feel, or think in response to the text. Jadi fungsi ini digunakan untuk menarik pembaca atau pendengar. Inti dari fungsi ini yaitu pembaca untuk melakukan suatu tindakan atau merasa atau berpikir dalam menanggapi sebuah teks. For example, "O mankind, indeed we have created you from male and female, and made you peoples and tribes that you may know one another."
Quran 4:9 and 13. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Al-Quran Surah 49 ayat 13. Pada bagian ini, fungsi vokatif digunakan untuk menyapa pembaca secara langsung dan menekankan importance of understanding and respecting cultural diversity, yaitu menekankan pentingnya memahami dan menghormati keragaman budaya. Dalam menerjemahkan, bagian ini penerjemah harus mempertimbangkan fungsi vokatif dengan cermat dan menemukan cara yang setara untuk menyapa pembaca dalam bahasa sasaran dengan tepat. Kemudian mempertahankan dampak dan makna yang dimaksud. Fungsi vokatif dalam penerjemahan mengacu pada aspek penggunaan bahasa di mana teks secara langsung menyapa atau memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu. That's the only explanation for me. Sorry if there are word mistakes or incomplete material. Hopefully the video is useful for friends. Bye! Thank you for watching. Don't forget subscribe, share, and comment.